Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Hari ini datang dari Bang Jati Kuswantoro. Mas, bahas Grab untuk kedepannya. Apakah masih hype dengan AI di tahun 2023? Kita akan coba untuk bahas ya. The Grab atau GRT ini adalah sebuah token yang mana proyeknya itu berbasiskan dengan Web3 dan juga AI. Harganya saat ini ada di kisaran 2.400. Sedikit koreksi ya, sekitar 1,14%. Kalau kita lihat untuk pergerakan harganya saat ini, The Grab ini masih dalam tahap tren, bisa dibilang sideways lah dalam beberapa hari. Dia sempat spike naik kemarin ya sampai 2.500 tapi terkoreksi kembali. The Grab sendiri ada di peringkat 42. Ini dia melonjak cukup drastis. AI setelah diadopsi oleh Microsoft menjadi bahan pembicaraan saat ini, teman-teman. AI ini, teknologi AI sekarang udah masuk ke banyak aspek. Salah satunya adalah perangkat lunak dan juga layanan pengeditan video, foto, dan lain sebagainya itu sudah bisa menggunakan teknologi AI. Bahkan saat ini kita bisa bikin video YouTube itu dengan menggunakan AI semua. Jadi ibaratnya kita buat presentasi nih, seperti saya berbicara seperti ini, tapi orangnya itu adalah AI. Jadi ini tentu saja bisa menggantikan posisi seperti presenter yang membawakan berita, bisa juga menggantikan posisi para YouTuber. Jadi AI ini benar-benar menjadi change, apa ya, sesuatu yang merubah dunia lah. Uh, Game changer lah teman-teman. Ini benar-benar bisa menggantikan manusia ke depannya. Selain itu juga penggunaan-penggunaannya sudah masuk ke teknologi mobil-mobil listrik ya yang berbasiskan AI. Mereka menggunakan chip. Bahkan di Amerika sana Tesla udah mengadopsi berkolaborasi sama Nvidia guna mengoptimalisasikan teknologi AI. Nvidia ya perusahaan chip, dia bikin chip di mana AI-nya ini bakalan membuat apa, mengontrol ya, bisa mengontrol setirnya, gasnya, sehingga mobil itu bisa melaju tanpa sopir. Itu teknologi yang nyata di dunia nyata sudah ada. Selain itu juga penggunaan AI juga sekarang sudah masif di energi rumah tangga ya, konsumsi energi rumah tangga seperti smart home. Bayangin teman-teman masuk ke rumah, tiba-tiba setelah teman-teman buka pintu, lampunya otomatis nyala. Nah, itu kan menggunakan teknologi AI semua. Jadi semuanya bakalan AI. Termasuk termasuk ya, termasuk ekosistem Web3. Kedepannya bakalan AI semua. Jadi AI apakah bakalan hype di masa depan? Saya rasa yes. Jadi buat teman-teman yang ada hold token-token AI, sabar dulu. Sekarang mungkin masih dalam fase koreksi, whales butuh akumulasi, tunggu next bull run. Pasti harganya naik. Saya masih cukup confidence. Teknologi AI bakalan menarik. Tapi teman-teman juga harus tahu, hype-nya AI itu mungkin akan sama seperti hype-nya Metaverse. Mungkin momentum AI bakalan lebih lama daripada Metaverse. Karena AI ini udah kelihatan lebih nyata ya. Sementara Metaverse kemarin kan memang karena semuanya pada lockdown, semuanya nggak bisa keluar, meeting-meeting mereka bisa lakukan di dunia Metaverse, dan sekarang ya semua udah normal kembali, orang-orang keluar rumah, ya nggak ada yang pakai Metaverse. Hype-nya udah habis. Tapi kalau AI menurut saya bakalan lebih lama lagi. Tapi yang namanya fase kripto itu kan ada fase dia bullish, ada fase bearish. Pastiin kalau saya sih pribadi ada beli koin-koin ataupun token AI ya. Dan saya akan make sure kalau saya akan jual semua ketika fase bullishnya udah habis atau mendekati habis. Itu pasti saya akan jual. Berarti 2024, 2025 itu pasti saya akan jual. Saya nggak akan bawa AI, koin-koin AI turun. Takutnya mirip kayak kasus Metaverse kemarin ya. Dimana koin-koin seperti Sandbox, Mana, Gala itu pada drop semua. Dropnya nggak kira-kira juga. Jadi itu ya sekedar planning lah dari saya pribadi. Ini bukan berarti teman-teman harus ikuti. Oke, kalau dari supply maksimum, Grab ini unlimited. Ini adalah sebuah supply yang mungkin ya kita harus agak hati-hati lah sama sama koin atau token yang supply-nya unlimited seperti Grab ini. Hati-hatinya apa? Ya takutnya terlalu banyak mereka bikin, permintaannya tidak sebanding sehingga harganya turun karena inflasi. Untuk supply saat ini sih di Grab ini ada di kisaran 8,8 miliar teman-teman.
Sementara yang sudah berhasil dicetak ya 10,6. Jadi ada sekitar 2 miliar yang sepertinya di lock buat The Grab sendiri. Ya, ini adalah project-nya banyak banget sebenarnya The Grab ini. Dalam satu wadah dia itu mengakomodir banyak sekali project-project yang tentunya mungkin akan menarik untuk kita lihat seperti apa. Say goodbye to custom server. Ya, mereka mempunyai Web3 ya, Web3, dan ini akan menjadi radically better internet. Ya, Web3 masa depan juga, teman-teman. Dan mereka menghadirkan beberapa solusi untuk sebuah token ini. Bisa platform DeFi, simpan pinjam ya, sebagai coin governance. Teman-teman bisa staking, bisa apa dengan koin ini. Terus juga ada grant filantropi untuk yayasan, untuk apa namanya, kedermawanan ya, pokoknya sumbangsih gitulah kepada sesuatu. Terus bisa untuk marketplace juga, transaksi di marketplace, entertainment, dan juga sosial. Jadi itu sih beberapa kegunaan dan dari The Grab ini. Mereka juga kerjasama dengan banyak sekali perusahaan lain, Ethereum, Genesis, Celo, kemudian Avalanche, terus juga ada Arbitrum One. Ini perusahaan-perusahaan atau blockchain yang juga bisa mengakomodir teman-teman untuk service dari The Grab. Jadi untuk ekosistem, saya rasa The Grab cukup bagus. Kalau kita lihat ini The Grab bisa diperdagangkan di banyak sekali exchange ya, ada di Binance, ada di Coinbase, di Kraken, KuCoin, dan kawan-kawan yang lain. Jadi untuk likuidasi nggak ada masalah. Kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya seperti apa. By the way, Bitcoin hari ini naik ya ke 28.000. Surprise banget Bitcoin ngepump tiba-tiba menjelang closing time frame weekly untuk hari ini, dan ya kita akan coba untuk lihat seperti apa Grab GRT USDT. Masuk ke chart Binance. Nah, di sini kita udah dapat pergerakan GRT masih cenderung sideways, guys. Jadi ya jangka pendek memang peluangnya memang masih sepertinya untuk sideways buat saya sekarang. Ya, di Grab ada diperdagangkan di kisaran 0,15. Dan pergerakan harga ini tentunya kelihatan bakalan berpeluang koreksi sepertinya, teman-teman. Dari RSI sendiri ini udah perlahan-lahan turun ya. Jadi buat teman-teman yang mau berencana masuk koin-koin AI, mending ditunggu dulu deh. Tunggu fase koreksi dulu mendingan. Kalau di harga sekarang teman-teman masuk ya bisa sih, tapi dengan cara DCA. Ya, cicil beli aja. Em, Ya kemarin kita udah sempat bahas di beberapa minggu lalu atau beberapa hari lalu. Sorry, ini aku pindahin dulu. Kok nggak bisa ya? Ini kita pindahin. Ini sih buat GRT kemarin dia kan bikin double bottom di sini. Ya, udah terkonfirmasi kalau kita move. Harusnya dia memang udah fase taking profit lah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang serok di harga bawah kemarin ya udah dapat harga yang paling murah sepertinya. Mungkin aja GRT nggak akan kembali lagi ke area tersebut. Kalau dari time frame daily ya, performa dari GRT ini cukup bagus. Dia bergerak di atas dari EMA 200, dan sementara sih prosesnya menurut saya masih bakalan dalam fase sideways cenderung korektif, cenderung koreksi. Jadi manfaatkan kalau ada koreksi-koreksi buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi. Untuk level strong support ada di kisaran 0,09. Itu level yang cukup menarik, atau 0,01 lah kira-kira. 0,1, sorry. Ya, 0,09 atau 0,1 dolar. Itu level yang cukup menarik sekali buat kita ambil barang di sana. Atau kalau dia koreksi kecil aja ke 0,12 itu juga cukup menarik buat kita cicil, teman-teman. Kalau untuk sekarang saya lebih ingin melihat nih, karena kita udah mendekati FOMC meeting tanggal 23. Per video ini dibuat kan tanggal 20. Jadi masih ada 3 hari ke depan. Saya mau lihat FOMC meeting The Fed gimana, apakah dia akan naikin suku bunga atau enggak. Kalau dia enggak naikin suku bunga, mungkin itu momentum yang bagus buat kripto kembali bullish, setidaknya jangka pendek. Tapi kalau dia naikin suku bunga, ya siap-siap dicekek. Ya, likuidasi akan semakin berkurang, dan ya mungkin harapannya market bisa koreksi dulu. Kesempatan lah buat teman-teman yang belum ambil barang. Jadi gitu aja buat GRT, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.